Kita ngomong vestibular system secara briefly ya. Eee, kita tuh sebenarnya punya 8 kan, yang 5 yang kita sistem yang kita dikasih tahu sama guru di sekolah waktu kita sekolah ya 5 sensori itu aja, tetapi kita punya 3 tambahan yang lain, yaitu vestibular, proprioceptif, dan interoception yang ke-8 itu. Nah, eee jadi dia ngomong kalau vestibular system ini satu dari 3 sistem yang memberikan impact pada hal-hal lainnya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan belajar, kognisi itu, apa, kognitif, kepandaian kita, occupational itu, performan kita pada waktu kita melakukan pekerjaan kita, itu semua tergantung salah satunya vestibular, tapi bukan cuma vestibular ya. Di sini satu dari 3 itu. Nah, nanti kita kan, waktu itu kita juga bilang, bicara mengenai interoception. Interoception itu kan juga mempengaruhi emosi, sosial sosial kehidupan sosial kita ya. Nah, hal-hal itu kalau kita emosinya negatif terus kita juga nggak bisa belajar dengan baik. Nah, tapi kalau vestibular system ini mempengaruhi langsung kepada skill-skill yang diperlukan pada waktu belajar. Ya. Karena dia juga di sini saya mengingatkan bahwa vestibular system itu kan di telinga bagian tengah. Maka dari itu koordinasi atau gerakan kepala ya, itu sangat itu memberikan input yang sangat besar terhadap vestibular system. Jadi, dengan kita menggerakkan kepala kita ke kiri, ke kanan, muka, belakang itu sudah memberikan ini ya, masukan terhadap vestibular kita. Nah, ini adalah, udah nggak usah diomong atau contohnya banyak lah yang itu ya. Nanti nggak keburu nih, sekarang udah jam berapa ya? Karena saya nanti lebih ini cuma, aduh sudah jam 4:15, mending saya langsung jam ke ini aja. Ini hanya, apa ya, apa yang kita lakukan sehari-hari yang di mana, kita tidak sadar bahwa di sana ada peran vestibular, ya toh. Semua gerakan ya, gerakan ini gerakan kita biasanya yang kita lakukan ya. Nah, ada yang gampangnya tuh gini ya, gerakan kita menari, kita muter-muter, Kak, kita spinning ya, anak-anak itu spinning kalau biasanya waktu kecil kan kita masih kuat tuh. Nah, terus dia berlutut, duduk, berdiri, tidur di sofa, merangkak. Nah, semua ini adalah movement ya, gerakan, yang di mana, memberikan input terhadap vestibular system kita. Nah nah ini naik ke monkey bar, nah naik turun tangga, lompat-lompat, nah naik lift, ini yang, kayak kalau kita turun ya, pakai mengendarai ini, kan sensasinya ada. Meskipun, eee, kita kan tahu kita sedang menurun kan. Nah, pada waktu kita naik mobil sedang menanjak, kita pun ngerti, "Oh ini lagi menanjak."
Nah, sekarang kalau kita, urut-urut, nah itu kalau kita tanpa vestibular system itu kita mungkin mengendalikan mata kita untuk tahu bahwa kita sedang naik atau turun. Tapi dengan vestibular system, kita tidak usah, melihat saya sudah tahu ini naik ini turun ini. Nah, kerasa gitu loh. Nah, kayak meluncur ini, sliding, ini cuma contoh-contoh gerakan, yang mau ditanyakan gini, ada gerakan-gerakan yang nggak disukai. Ada yang gerakan yang disukai, ada yang nggak disukai. Setiap orang punya preferensi sendiri-sendiri. Nah, dan kalau kita suka, kita senang. Nah, coba kalau kita gerakan nggak suka, wah kita bisa takut, bisa kita gelisah, tangan kita bisa keluar keringat. Nah, jadi gerakan ini impact-nya juga ke perilaku, ya. Kalau kita nggak suka sama gerakan tersebut, ya kita jadi nggak mungkin behavior kita akan bukan nggak menyenangkan gitu ya. Bentar bentar. Jadi yang selanjutnya saya mau ngomong vestibular system ini ada hubungannya sama interoception. Taunya gimana? Kalau kita takut, ya, umpamanya dia kita dengan gerakan-gerakan yang nggak suka. Nah, kita kok tahu kita jadi takut? Kita juga merasa kayak gelisah. Nah, itu kan yang merasakan takut, gelisah itu kan interoception-nya. Nah, interoception itu dia merasa, "Oh, tubuhku kok jantungku berdebar-debar ya. Terus tanganku kok banyak, oh kok berkeringat ya. Terus kakiku mungkin lemes ya." Nah, itu tanda-tandanya aku tuh nervous, aku takut. Nah, itu jadi vestibular itu berkaitan juga sama interoception. Caranya yaitu, nah vestibular memproses suatu gerakan. Nah, habis itu mengintegrasikan dengan interoceptif atau interoception itu dari sensory system kita. Nah, mungkin ada di sini saya mau menjelaskan bagaimana vestibular input itu berkaitan erat dengan interoception, ya. Jadi gerakan-gerakannya kalau menyenangkan, yang kita rasakan di tubuh kita bagaimana? Lain kan? Nah, itu yang merasakan itu, tubuhnya itu ya interoception itu yang memberitahu, oh kamu seneng atau nggak seneng karena respon tubuh kita. Terus sudah. Oke, saya mau memberitahu sekarang, kalau umpamanya, kita, mau memberikan masukan vestibular ya, kita kita kan bukan ini di sini banyaknya semua orang tua ya, jadi lebih bagus kalau umpamanya vestibularnya itu kita melakukan dengan yang ada di rumah. Nah, kalau kita mau buat lagi yang, apa namanya, saya harus buat Eee, yang kita nggak ada mungkin lama-lama nggak dikerjakan sama orang tua, karena itu sulit, saya nggak punya, Bu. Nah, sekarang ini saya mau mengajak, memberitahu gimana kita melakukan aktivitas vestibular dengan memakai apa yang ada di rumah aja, ya. Jadi kayak ini. Kalau ini anaknya ndak bisa, masih kecil, ya ndak apa-apa dia merangkak, atau kalau anaknya bisa naik, ya naik naik turun tangga lah. Nah itu vestibular juga masukkan input.
vestibular. Nah, ini kalau kita bahasa Jawanya itu engkle ya. Saya enggak tahu ya, engkle itu bahasa Indonesianya apa, hopscotch itu. Inggrisnya ini yaitu kayak kita kakinya itu loh, ya. Kayaknya orang tua tahulah, ini nanti harus digimanain. Jadi kita kan harus melompat-lompat, ya. Kalau anaknya melompat itu bagi dia terlalu berlebihan inputan untuk anak-anak yang sensitif, nggak usah melompat. Jalan aja. Oh, 1, 2 kaki di 1. Setelah itu di 2, 3 ini kaki kiri di 2, kaki kanan di 3. Setelah itu keempat dia harus apa, 2 kakinya di angka 4 ini. Setelah itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, angka 2, setelah itu dia harus berputar. Nah, ini, eee gerakan ini ya, untuk anak yang sensory seeking itu, dia pasti akan lompat-lompat ya. Untuk anak yang sensitif, biarkan dia melakukan ini dengan pace-nya, kecepatannya. Anak-anak ini kan nggak berani bergerak, ya udah gerakan aja. Dia melakukan itu aja nggak apa-apa, dengan tidak usah melompat-lompat. Karena dia kan takut kakinya off the ground, meninggalkan tanah. Nah, untuk yang ketiga yang itu slow respon itu, dia pasti akan lama. Nah, tapi kita bantu, oke, ini, 1, ini terus 2, lama-lama dia akan, eee, lebih cepat. Nah, yang saya katakan di sini, semua aktivitas yang saya bicarakan di sini ini, untuk ketiga macam itu, kita harus, eee, nggak boleh memaksakan kayak umpamanya anak yang sensitif kita paksa untuk lompat-lompat, ya nggak bisa, jangan. Nanti anaknya mungkin menolak. Nah, jadi kita ikutin dulu, ya, pace-nya anak, kecepatan anak, kita ikutin dia maunya bagaimana, ya. Kan kita bisa lihat toh kalau dia rasanya, oh dia tuh kayaknya menolak kalau disuruh seperti ini. Tapi kalau disuruh jalan aja di sini, kan nggak apa-apa. 2 kaki, terus kakinya kiri, kanan, kiri. Ya kita yang sabar aja untuk anak sensitif. Anak sensitif itu semua gerakan ini dilakukan pelan-pelan. Jadi nggak usah cepat-cepat. Kita memang juga jangan memburu-buru dia. Dia melakukan itu slowly, ya udah nggak apa-apa. Untuk anak yang sensory seeker, dia mau buanter, asal bener. Nah, kalau nggak bener, ya suruh balik lagi. Nah, biasanya di anak-anak itu yang cepat-cepat itu biasanya gampang salah. Jadi itu yang mau saya omongkan. Terus kalau umpamanya, entar aku yang nah, mewarnai sambil berbaring di lantai, ini posisi, tubuh yang tidak biasa, ya enggak apa-apa. Jadi nanti kan biasanya kan kita duduk di atas kursi, duduk di lantai. Nah, kalau ini tengkurap, posisi tubuh tengkurap, dia mewarnai atau melakukan pekerjaan apa yang lainnya yang bisa dilakukan dengan posisi seperti ini, ya. Jadi posisi tubuh itu macam-macam, jangan cuma satu macam. "Oh, anak saya cuma bisa duduk di kursi, anak saya cuma bisa duduk di atas lantai ngerjakannya." Lah, anak kita tuh harus bisa melakukan berbagai macam posisi, ya. Jangan sampai anak saya cuma bisa melakukan dengan satu posisi. Nah, balok keseimbangan. Balok keseimbangan ini ada banyak ya. Ini kan gampang ya. Ada juga balok keseimbangan yang naik turun. Jadi selain ini kan rata, ada juga yang naik turun. Naik turun itu dia itu men-challenge balance-nya dia. Kalau ini dia sudah bisa, berikan balance balok keseimbangan yang lebih menantang. Kalau dia ini kan kalau sudah bisa
Ya jangan ini terus. Mungkin dibuat apa ya? Di rumah itu kan ada banyak kursi mungkin ya. Kursi yang pendek tapi ketinggiannya nggak sama. Nah, itu juga bisa dibuat. Anak itu akan naik level ketinggian kursinya nggak sama asal jangan tinggi-tinggi. Jadi bisa naik turun gitu. Nah, ini juga. Nah, ini tadi saya ngomong kan posisi tubuh. Nah, ini anak merangkak ya, merangkak itu jalan hewan ini macam-macam. Nanti kalau Ibu mungkin lihat di YouTube ya, jalan hewan yang berkaki 4 atau yang dia berjalan dengan kaki 4. Ada juga hewan yang berjalan dengan kaki 2. Mungkin bisa apa namanya? Jadi semua eksplorasi gerakan tubuh itu semua bagus. Ya, jangan kalau tetapi untuk anak yang sensitif dengan anak yang sensory seeker itu pasti responnya enggak sama. Kita bisa melakukannya, semua bisa dilakukan, cuman kita harus mengikuti kalau yang sensory seeker itu maunya cepat, yang ini maunya lambat. Ya, yang lambat itu jangan disuruh cepat-cepat. Ya, yang cepat ini dia kalau yang cepat itu boleh dihambat sedikit karena dia selalu melakukan kesalahan. Yang menghambatnya, kamu boleh cepat asal nggak salah. Nah, itu. Jadi di sini ini eksplorasi movement ya, gerakan. Jadi gerakan di ini di lantai yang nggak rata, yang nggak stabil. Jadi dia bisa juga mengantisipasi gerakan-gerakan yang di mana ya seperti ini kan Anda bisa bayangkan. Jadi anak-anak itu akan juga eksplor permukaan yang tidak rata, tidak stabil. Jadi jangan kalau anak-anak yang sensitif mungkin dia tidak mau langsung, ya jangan dipaksa. Jadi yang saya worry itu kalau orang tua itu memaksa untuk anak-anak yang sensitif untuk melakukan hal-hal ini. Mungkin gini, di sini dia kalau ini kan dibayangkan ya, kalau dia naik ke atas, pasti ini kan agak nggak bisa ke kanan ke kiri. Nah, ini akan langsung menakutkan untuk anak-anak yang sensitif. Dia mungkin duduk dulu di sini, ya toh. Duduk dulu, oh dia bisa merasakan, oh ini bisa kiri kanan goyangnya ya, bisa muka belakang ya, bisa juga goyangnya itu apa ke semua sisi. Nah, dia biar mengeksplor itu dulu. Nah, seperti ini juga, jangan dia langsung di atas kakinya, wah dia bisa takut setengah mati. Dia mungkin duduk aja di sini. Ya, atau dia merasakan bermain dengan tangannya, oh ini bisa ya, bisa ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, supaya nanti dia merasakan dengan jangan langsung merasakan dengan kakinya yang di mana ini stabilnya, balance-nya itu benar-benar ditantang dengan dia berdiri di sini. Oke. Nah, jungkir balik ini bayangin kepalanya kayak gini kan zaman dulu kita kecil anu ya, kalau di sekolah ada kita jungkir balik di matras. Nah, lihat itu gerakan kepalanya. Nah, kepalanya bisa dilihat bahwa kepalanya selalu, berubah posisi. Ini jadi masukan vestibularnya sangat sangat luar biasa. Nah, itu saya tahu ini memang sulit untuk anak-anak yang, eee, biasanya yang mau melakukan ini anak-anak yang sensory seeker. Tapi untuk anak-anak yang sensitif,
mungkin gerakan ini loh, yang kedua ini aja loh. Dia tangannya di tanah, terus kepalanya di depan, atau dia jangan berdiri, dia di sini duduk, tapi kepalanya ditaruh di atas, ubun-ubunnya ditaruh di ranjang atau di tanah atau di matras. Posisi itu sudah membuat, posisi kepala ini upside down. Nah, kalau dia sudah mau ini, nah kakinya mungkin diluruskan, jadi posisinya seperti ini. Jadi benar-benar step by step ya, untuk yang sensitif itu ya. Hmm.